doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Andi Musdalifah untuk memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Amin. Oke, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Ya, Bu. Putri Aprilia, Hadir, Bu. Andi Musdalifah, Hadir, Ibu. Fikra Amalia, Hadir, Bu. Mursida. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hari ini Ibu membawa sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ikan, Bu. Oke, ikan. Ikan ya. Apa lagi? Ikan bolu, Ikan Bu. bandeng, Bu. Sayuran. Oke, betul. Ikan bolu, ikan bandeng, sayuran. Nah, setelah anak-anak lihat gambar ini, apa sih manfaat ikan ini dalam kehidupan kita? Sebagai lauk, Bu. Oke, sebagai laut, Pelihara. dipelihara. Oke, ada lagi? Bisa dijual, Bu. Oke, dijual. Jadi, betul yang dikatakan oleh anak-anak bahwa ikan ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber makanan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang ikan sebagai sumber makanan? Nah, betul. Jadi, ikan sebagai sumber makanan yaitu karena ikan itu terdapat protein yang tinggi. Nah, apabila kita mengonsumsi ikan secara sewajarnya saja, maka sama saja kita menyumbangkan protein yang tinggi untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ibu akan membagi sebuah buku bacaan dan gambar untuk anak-anak simak dan pahami ya. Oke, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk memahami gambar tersebut dan memahami apa yang ada dalam teks tersebut. Oke anak-anak, apakah sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa yang anak-anak baca. Nah, perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada umumnya setiap makhluk hidup pasti mempunyai kemampuan untuk memperbanyak jenisnya, begitupun dengan hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Nah, pada hewan jantan akan membentuk sel kelamin jantan atau sperma. Pada hewan betina akan membentuk sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Nah, perkembangbiakan generatif itu dimulai dengan perkawinan atau pembuahan. Ada yang tahu apa itu perkawinan atau pembuahan? Tidak, Ibu. Oke, jadi perkawinan atau pembuahan yaitu peleburan antara sel sperma dan ovum. Setelah terjadi pembuahan akan membentuk sebuah zigot. Nah, ada yang tahu apa itu zigot? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa itu zigot? Telur yang sudah dibuahi, Bu. Oke, betul. Nah, berdasarkan pertumbuhan janinnya, vegetatif ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovipar. Sudah mengerti? Sudah. Oke.
Oke, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Yang ini kelompok 1, 2 orang ya. Ini juga kelompok 2. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya lalu menggambar salah satu cara perkembangbiakan hewan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, silahkan menggambar ya. Lalu dipresentasikan di depan kelasnya. Perwakilan pada orang semuanya. Perwakilan. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, silahkan. Sudah selesai, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Selesai, Ibu. Oke, silahkan perwakilan kelompok untuk naik ke depan menjelaskan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Nah, teman-teman, dari hasil diskusi kami yaitu kami menggambar ikan. Nah, perkembangan ikan. Nah, pertama itu ikan dewasa bertelur. Nah, kemudian setelah 30 jam, telur ini berkembang menjadi larva. Nah, setelah menjadi larva, ikan ini menjadi ikan yang muda. Nah, ikan muda ini makan banyak makanan, kemudian menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa yang berumur 7 sampai 9 tahun. Nah, ikan dewasa ini lagi kembali bertelur. Nah, hal ini akan terjadi secara terus-menerus. Nah, inilah perkembangbiakan dari ikan. Oke, tepuk tangan. Nah, yang dijelaskan oleh temannya itu yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Oke, anak-anak, itulah tadi hasil presentasinya temannya itu sudah bagus, sudah benar mengenai perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nah, perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang termasuk dalam perkembangbiakan ovipar yaitu tidak mempunyai telinga dan anaknya itu tidak menyusu pada induknya. Ada yang tahu contoh dari hewan ovipar? Ikan tadi, Bu. Oke, jadi benar yang dikatakan temannya bahwasanya ikan itu termasuk perkembangbiakan ovipar. Selanjutnya yaitu vivipar, yaitu ciri-cirinya tidak mempunyai telinga, terus anaknya itu menyusu pada induknya. Ada yang tahu contohnya? Sapi. Oke, betul. Kambing. Ya, betul. Oke. Oke, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada hari ini mengenai perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Ibu harap anak-anak itu sudah mengerti mengenai perkembangbiakan hewan. Oke, silakan pulang. Tapi sebelum pulang, anak-anak harus berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum pulang marilah kita